Bab 596. Selalu merespons. Memikirkan hal ini, Audrey Han menurunkan buku alamat, dan dia menyadari bahwa tidak ada satupun orang yang bisa dia hubungi. Dia tidak bisa menghubungi Andre Han. Setelah menghubungi Andre Han, dia akan tahu apa yang terjadi padanya belakangan ini, dan kemudian akan membawanya kembali ke keluarga Han untuk hidup bersama secara paksa. Jika dia memberitahu Gita, dia juga tidak punya cara lain, dan pada akhirnya, dia mungkin akan meminta bantuan dari Andre Han. Jadi menghubungi Gita sama dengan menghubungi Andre Han. Tapi siapa lagi yang bisa dia hubungi saat ini? Apakah dia harus meminta pertolongan pada Golden Ye saat ini? Audrey Han menggigit bibir bawahnya dan hatinya bingung serta sangat kesakitan. Saat sedang bimbang, dering ponsel tiba-tiba berdering. Audrey Han melihatnya dan menemukan bahwa Golden Ye yang meneleponnya. Bagaimana dia bisa meneleponnya? Benarkah seperti yang dia katakan, bahwa mereka punya ikatan batin? Memikirkan hal ini, Audrey Han memegang ponselnya menggigil dan menekan tombol jawab. Halo. Cobalah mengemudi ke tempat di mana ada kamera pengawas, hindari area buntu dan jalan setapak. Suara rendah terdengar dari ujung earphone-nya, dan suara magnetik seperti arus listrik masuk ke telinga Audrey Han. Audrey Han menarik napas dan mengira dia salah dengar. Bibirnya sedikit bergetar, bagaimana Golden Ye bisa tahu dia diikuti? Di mana dia bersembunyi? Memikirkan hal ini, Audrey Han tanpa sadar ingin menoleh ke belakang. Suara laki-laki di earphone terdengar kembali. Jangan melihat ke belakang. Dengan itu, gerakan Audrey Han membeku. Selanjutnya, lakukan seperti yang aku katakan. Setelah mengetahui bahwa dia benar-benar diikuti, bohong jika Audrey Han berkata bahwa dia tidak takut. Lagi pula, apa yang terjadi sebelumnya satu persatu, sudah sangat jelas bahwa pihak lain memiliki kebencian yang mendalam pada dirinya sendiri. Bisa mengikutinya saat ini, dia pasti telah mengamatinya beberapa hari ini. Bagaimanapun, dia selalu bersama Golden Ye sebelumnya, tetapi dia langsung diikuti ketika mereka sedang tidak bersama. Apa artinya ini? Namun, hati yang sebelumnya panik menjadi tenang perlahan setelah mendengar instruksi Golden Ye. Sekarang kemudikan mobil ke sisi kanan dan berhenti, kemudian berbelok ke persimpangan selanjutnya. Audrey Han tidak menjawab, hanya mengangguk, dan kemudian melakukan apa yang Golden Ye katakan. Dia tidak berbicara, dia hanya bergerak, berpikir bahwa Golden Ye bisa melihatnya. Golden Ye mengerutkan kening, jawab aku. Audrey Han, ada apa? Ketika aku memberi instruksi, ingatlah untuk selalu merespons. Audrey Han, baiklah. Setelah berputar-putar, Audrey Han melirik kaca spion dan menemukan bahwa mobil hitam itu masih ada di belakang. Audrey Han menarik napas dalam-dalam dan dirinya bertanya dengan suara ringan. Bagaimana selanjutnya? Golden Ye tidak menanggapi, diamnya sedikit menakutkan. Audrey Han berkedip dan berbisik, Golden. Golden Ye masih menganalisis kondisi jalan, jadi dia tidak dapat segera menjawab ucapannya. Ketika dia tersadar dari lamunannya, dia kebetulan mendengar bisikannya, dan yang dia dengar adalah Audrey Han membisikkan namanya sendiri. Tiba-tiba, Golden Ye merasa seperti tersengat listrik dan jantungnya mati rasa. Dia mengerutkan bibir tipisnya dengan tatapan mata yang rumit. Mengapa dia tidak memanggil namanya dengan suara seperti ini ketika mereka di tempat tidur? Jika dia menggunakan suara seperti ini, seandainya dia tidak memikirkannya, karena ketika dia memikirkannya, benaknya penuh dengan bayangan kemesraan mereka tadi pagi. Tenggorokan Golden Ye tercekat, dan melihat ke bawah dan ada sesuatu yang terlihat mengeras. Dia mengulurkan tangan dan memijit bagian tengah pelipisnya yang sakit dan berbisik, aku di sini. Mendengar bahwa Golden Ye telah menjawabnya, Audrey Han mau tidak mau menggigit bibir bawahnya dan mengeluh. Kenapa kamu tidak langsung menjawab? Pria itu hanya memintanya untuk selalu merespons, tetapi mengapa dia sendiri tidak mematuhi perkataannya? Hehe.
Dari earphone terdengar tawa rendah Golden Ye, kamu takut, Audrey Han menggigit bibir bawahnya lagi dan tidak menjawab kata-katanya. Dia masih syok, dia bahkan sudah melupakan pertengkarannya dengan Golden Ye. Kamu lihat lampu lalu lintas di depan. Ya, Audrey Han mengangguk, aku melihatnya. Sekarang kamu melambat. Audrey Han melambatkan laju mobil, lalu. Tunggu. Apa yang dia tunggu? Audrey Han mengangkat matanya dan melihat detik-detik lampu lalu lintas. Dia memikirkannya sebentar dan tiba-tiba mengerti. Aku paham. Setelah hanya beberapa detik, Golden Ye mengangkat sudut bibirnya dari seberang telepon. Sepertinya kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Audrey Han menebak sesuatu dan hanya bisa berkata, aku tidak memiliki perhitungan waktu yang akurat, apakah kamu bisa? Yah, pelan-pelan dulu. Kamu berada pada kecepatan yang tepat sekarang. Kamu harus menginjak gas dengan kencang dalam 10 detik. Oke. Audrey Han mengemudi perlahan, menghitung kecepatan saat ini di dalam hatinya dan diam-diam menghitung waktu. 1 detik sebelum berhenti di lampu lalu lintas, Audrey Han menarik napas dalam-dalam dan langsung menginjak pedal gas untuk mempercepat. Mobil yang awalnya lambat melaju seperti panah nyasar saat ini, kecepatannya sungguh menakjubkan. Mobil di belakang sepertinya tidak menyangka mobil di depannya akan tiba-tiba menginjak pedas gas dengan kencang. Orang-orang di dalam mobil yang ada di belakang berteriak ketika menyadari apa yang terjadi. Cepat kejar. Pada saat ini, lampu lalu lintas telah berubah menjadi merah, dan ada mobil yang menghalangi di depan, sehingga mereka tidak dapat mengejar. Sial. Pengemudi memaki dan memukul kemudi dengan keras. Kita sudah dijebak. Ada apa? Bagaimana caranya dia melakukan itu? Orang-orang di belakang juga mendekat. Bukankah kita mengikutinya dengan baik sepanjang waktu? Mengapa dia tiba-tiba mengebut? Pengemudi itu menatap kendaraan dan lampu merah di depannya. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, dia mungkin telah sadar diikuti. Jadi tadi dia tiba-tiba melambat, dan kebetulan ada lampu lalu lintas tepat, sehingga kita dipermainkan. Setelah mendengarkan penjelasannya, orang di belakang juga tiba-tiba merespons. Sial, wanita ini begitu hebat, bukankah dia tidak melakukan apa-apa setelah diikuti sepanjang jalan? Mengapa dia bisa tiba-tiba tahu bahwa telah diikuti? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apalagi yang bisa kita lakukan? Tunggu lampu merah lewat dan terus mengejar. Lagi pula, dia hanya seorang wanita, apa kamu khawatir kita tidak bisa mengejarnya? Kita lihat kemana dia bisa pergi. Sekelompok orang sedang mendiskusikannya ketika jendela mobil mereka diketuk beberapa kali. Tok tok. Siapa? Pengemudi menurunkan jendela. Di luar jendela berdiri seorang pria berwajah dingin, Arthur Xiao, yang dipanggil melalui telepon oleh Golden Ye. Pasti kalian, bukan? Arthur Xiao menatap mereka tanpa daya, apa tidak ada hal lain yang bisa kalian lakukan? Dan harus melakukan hal ini. Apa maksudmu? Pengemudi bertukar tatap dengan orang di belakangnya, dan kemudian orang di belakangnya segera berkata, cepat pergi. Arthur Xiao berkata tanpa daya, tidak perlu repot-repot pergi, kalian sudah dikepung. Dalam komando Golden Ye tadi, Audrey Han telah memasuki area aman, dan berhasil menyingkirkan sekelompok penguntit itu, selain itu juga berhasil membawa para penguntit ke dalam pengepungan Arthur Xiao. Kembalilah bersamaku dan bicarakan tentang kejadian kali ini. Beberapa orang itu saling memandang dengan wajah sedikit pucat. Bersambung.